Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Ahmad Bari Hanif, NIM 220107110057. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS ini, UTS Sejarah Peradaban Islam, dengan judul Perkembangan Islam pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah 12 Rabiul Awal pada tahun 53 sebelum Hijriah, atau pada bulan April tahun 531. Lahir dari ibu yang bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun tersebut juga sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah di tengah menyerang Ka'bah. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada dalam surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah lahir dari masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya, akhirnya dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada saat lahir, seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Nabi Muhammad SAW meski asinya sulit keluar. Namun, ketika keikhlasan Halimah pun diberi balasan oleh Allah SWT, karena setelah itu asinya keluar dengan deras. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib, yaitu pamannya. Semasa kecilnya Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti pada anak-anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu pada ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikan di pendalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad SAW tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8-10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik dan cerdas pada masanya. Ketika Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Nabi Muhammad yang menginjak usia 20 tahun di Makkah yang bertepatan dengan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. Menjelang usia Nabi Muhammad SAW yang dewasa membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya, yakni Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada saat usia 25 tahun Rasulullah menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya, yakni Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Banyaknya kejahatan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Lantas mendatangi rumah Khuwailid bin As'ad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 28 tahun. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih.
Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunnya wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi Muhammad. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya. Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasikan pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran dari Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Rencana pembunuhan ini sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang sedang tidak di Madinah, terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yakni di dalam surat Az-Zumar ayat 30, yang artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Safar pada tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam, dan akhirnya membuat suhu tubuhnya meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan sudah lemah. Untuk mengenang beliau secara luhur Islam, buku Nabi Muhammad sang penjuang hemat oleh Muhammad Imarah berisikan berbagai peristiwa dari sebelum beliau lahir hingga wafat. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.